Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Ya, kita coba akan mengupas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto karena nampaknya semua yang hadir turut tersenyum dan bertepuk tangan. Nah, malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Bang Andi Malarangeng dari Partai Demokrat. Bang Andi, apa kabar? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat ya, setelah kemarin mengikuti Kongres Demokrat masih fresh, kita langsung tanya-tanya. Ada juga Mas Ari Junaidi, pengamat politik kita. Terima kasih Mas Ari sudah hadir lagi selalu untuk menganalisis apa yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Ahmad Doli Kurnia, politikus dari Golkar. Bang Doli, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Doli juga sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Hendrawan Supratikno, politisi dari PDI Perjuangan. Pak Hendrawan, apa kabar? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Dan kita langsung tanya dulu ke yang punya acara kemarin. Bang Andi, ini memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti apa sih? Nampaknya semua senyum-senyum. Mas AHY maupun juga Mas Gibran saling berhadapan, senyum, akhirnya ikut tepuk tangan. Maknanya apa? Ya, pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih Presiden Prabowo bersedia hadir di dalam penutupan Kongres Partai Demokrat yang ke-6. Ya. Yang kemarin baru saja digelar, dan dalam konteks itu beliau kemudian memberikan semacam wejangan ataupun sambutan di depan para peserta kongres, 3.000-an orang, seluruh kader Partai Demokrat. Dan nampaknya moodnya lagi senang sekali nih Pak Cukup Prabowo. panjang yang disampaikan. Sehingga pidato juga cukup panjang dan banyak juga candaan-candaan biasa dalam politik itu. Justru candaan-candaan politik itu membuat suasana menjadi lebih semarak. Termasuk juga kira-kira misalnya ya tadi beliau bilang ya nanti kalau saya ini 08. Dari dulu disebut 08, jadinya presiden ke-8. Nanti ada 09. Siapa tahu ini kalau di Demokrat ini nomor 9, angka keramat katanya 09. Lalu kemudian Mas AHY juga dibilang, lalu kebetulan Mas AHY di sampingnya adalah Mas Gibran, samping kirinya juga ada Mbak Puan, ya kan? Dan kita tahu 3 generasi muda dalam konteks kepemimpinan politik di Indonesia. Ini 3 ini di sebelah sana juga ada Pak Bahlil yang termasuk juga masih muda dan sempat juga disebut namanya oleh Pak Prabowo. So ini cara Pak Prabowo memperlihatkan bahwa memang ke depan akan ada peralihan generasi kepemimpinan dan mungkin salah satu di antara beberapa sekarang yang jadi ketua umum yang duduk di baris depan atau tokoh-tokoh politik muda akan menjadi presiden ke-9, termasuk ya tadi dia bilang kalau ada presiden SBY siapa tahu ada presiden AHY. Bagi kami itu adalah candaan khas, candaan politik Pak Prabowo. Tapi kalau kami ya, kalau walaupun itu candaan, kalau hal-hal baik kita amini. Baik. Sampai situ dulu ya. Ini kalau hal-hal baik kita amini. Kalau menurut Bang Andi ini candaan-candaan politik lah. Tapi ada yang menganggap serius nggak sih? Kalau Bang Doli melihatnya seperti apa? Ini ada arah seriusnya atau ya candaan politik biasalah? Enggak, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu walaupun disampaikan secara santai, bercanda gitu ya. Itu menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik, bahwa pemimpin hari ini tentu harus berpikir masa depan. Nah, salah satu masa depan yang harus difikirkan itu adalah regenerasi, ya, keberlanjutan kepemimpinan, yang tentu itu sebuah keniscayaan. Kan bangsa ini terus berjalan, berkembang, proses peremajaan di segala bidang termasuk kepemimpinan nggak bisa dihindari gitu. Jadi sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, terus juga tentu harus sudah mulai mempersiapkan ya. Dan itu saya kira berlaku bukan hanya untuk 1-2 orang saja, tetapi juga kepada generasi-generasi baru yang punya potensi menjadi pemimpin bangsa kita ke depan. Nah, ini saya kira itu makna yang harus kita tangkap. Jadi ini dipersilakan membuka kesempatan kepada generasi-generasi selanjutnya setelah Pak Prabowo ya untuk bisa mempersiapkan diri, kemudian dan memang sekarang
yang berada di depan Pak Prabowo pada saat itu kan adalah tokoh-tokoh generasi muda politik yang sekarang memimpin partai-partai ya, Oke. yang relatif itu adalah generasi-generasi baru setelah Pak Prabowo, kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau Pak Hendrawan punya pandangan yang berbedakah atau sepakat? Ini sebenarnya ada visi untuk melihat bagaimana regenerasi politik di Indonesia berjalan nantinya. Jadi Ken, Pak Prabowo ini tokoh yang cerdas ya. Pidato-pidatonya itu sangat menarik ya, kemudian melibatkan audiens ya, dan sangat logis. Pak Prabowo ini berbicara sebelumnya kan tentang 25 tahun Indonesia ke depan. Itu berarti Pak AHY usianya kurang lebih 71 tahun. Mas Gibran 63, 64 tahun. Jadi Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa ke depan kita harus optimis. Karena apa? Generasi pemimpin baru tersedia, kita tidak kekurangan stok pemimpin. Ini yang luar biasa, itu sebabnya Pak Prabowo selalu menimbulkan banyak tawa candaannya, candaan cerdas ya, engaging. Jadi karena audiensnya merasakan itu bagian dari kepentingan, dari kepedulian mereka. Ini pidato yang saya kira sangat bagus, dan selamat untuk Bung Andi dan kawan-kawan karena telah memiliki ketua umum baru yang baik, yang energetik, cerdas. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Baik Prof. Hendrawan. Terima Mas kasih. Arjun, Mas Arjun melihatnya seperti apa, Mas Ari? Ini kayaknya disetting nggak sih tempatnya di depan itu kok bisa sebelah-sebelahan antara Mbak Puan, Mas AHY, kemudian Mas Gibran, dan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, apa yang bisa kita maknai? Pertama saya melihat ada semangat rekonsiliasi politik gitu ya. Ketika Pak Prabowo menyampaikan kalau yang nomor 1 menang ajalah nomor 2 dan nomor 3. Itu siapa yang dituju, Mas? Nah itu nanti ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah baru beberapa hari yang lalu Partai Gerindra mengadakan kongres luar biasa. Dan semua kader Gerindra menghendaki Pak Prabowo supaya maju lagi di 2029. Nah konteks yang dalam acara Demokrat kemarin, ini tahun berapa nih yang Pak Prabowo menginginkan? Karena udah coba dihitung loh Iya, kemarin, karena menurut ya saya kan? Pak Prabowo itu lagi senang matematika politik. Gitu. Oke. 1 tambah 1, 2 sama dengan 9. Saya khawatirnya ini hanya merupakan entertaining politik gitu ya. Nanti kalau menghadiri acara Golkar akan berubah lagi, otak-atik angka lagi gitu ya. Tetapi setidaknya saya akui bahwa Pak Prabowo memberikan regenerasi politik gitu ya. Mempersilakan anak-anak muda yang berkualitas upaya menjadi generasi berikutnya menjadi tampuk RI1. Ini menjadi semangat yang positif dari Pak Prabowo. Ini semangatnya masih positif, tapi kita nanti pengen mengerucut lagi. Karena yang dituju ada 2 person nih, Mas, ada AHY dan juga Gibran Rakabuming Raka. Hari ini berdampingan, besok bisa saja bersaing. Nanti dikomentarin ya, tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.